RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya. Jumpa lagi bersama saya Dini Wardani dalam podcast Kita Indonesia. Hari ini temanya spesial ya, dengan tema mengawal kemandirian ekonomi umat menuju peradaban dunia. Dan hari ini kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir. Dan kita tahu bahwasanya hari ini akan membahas seputar kemandirian ekonomi para santri. Wah, tema yang sangat luar biasa sekali. Mengingat di tengah perubahan zaman yang serba cepat saat ini, pemirsa dan pendengar RRI, bahwa kemandirian ekonomi ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa sama-sama berdaya. Artinya, santri tidak hanya dituntut untuk bisa memiliki ilmu spiritual saja, tetapi juga mampu untuk menghadapi tantangan dunia, khususnya kemandirian ekonomi. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Agus Salim, beliau dari Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, Sidoarjo, Jawa Timur. Apa kabar Pak Agus? Selamat pagi, baik Bu, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Dan juga ada Bapak Heri Cahyo Bagustiawan, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, sekaligus penasehat Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah, sehat, Baik. bahagia. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kita akan membahas ya bagaimana para santri ini diberikan bekal untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi dan mengawal kemandirian ekonomi umat menuju peradaban dunia. Ini merupakan tema yang cukup besar dan cukup bisa dibilang menarik begitu ya Mas Agus dan juga Mas Heri. Karena kita tahu bahwasanya saat ini santri ini dituntut untuk bisa punya wawasan atau skill tentang berwirausaha, dan belum lagi wirausaha yang dimiliki oleh kawan-kawan santri ini juga diharapkan bisa membantu perekonomian dirinya sendiri minimal, dan juga para pondok pesantren yang dinaunginya. Nah, kalau berbicara seputar One Pesantren One Product ya. Nah, ini juga menjadi program pemerintah Provinsi Jawa Timur, One Pesantren One Product, yang juga menjadi salah satu fokus di perbincangan kita hari ini. Kalau dari Mas Agus Salim sendiri, seperti apa Mas Agus memandang kenapa sih santri ini kok perlu diberikan bekal wirausaha? Silakan Mas Agus. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya pribadi, kenapa santri itu harus diberi bekal kewirausahaan? Ya. Itu di era kekinian sangat perlu sekali. Sebelumnya di era dahulu, kiai-kiai kita guru ngaji itu menekankan kemandirian ekonomi dahulu. Oke. Kita ingat Nahdlatul Tujar itu kan di awal sebelum Nahdlatul Ulama itu kan menekankan kemandirian ekonomi dulu. Baik. Berarti ekonomi itu salah satu faktor kunci sebenarnya untuk menggerakkan yang lainnya nanti. Sisi dakwah, sisi kemandirian umat itu sangat diperlukan sekarang. Kenapa? Karena itu sebagai tolak punggung perjuangan sebenarnya. Karena itu sebagai modal dasar kita untuk berkegiatan, beribadah ataupun berdakwah nantinya. Jadi di samping itu, karena di pesantren kita di lingkungan santri itu biasanya secara umum dibekali tentang ilmu-ilmu keagamaan, tapi sisi lain di dalamnya di situ sebenarnya udah ada diajarkan kemandirian ekonomi. Baik. Jadi udah saatnya kita di era sekarang santri bangkit kembali, santri berdaya, santri bersinergi satu sama lain untuk menggerakkan kewirausahaan. Itu menurut saya sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas Agus. Nah, Pak Heri, bahwa saya santripreneur saat ini tengah gencar digerakkan dan juga digalakkan begitu ya oleh pemerintah dan juga oleh pondok pesantren sendiri sebagai bekal agar para santri ini bisa memiliki wirausaha atau kemampuan wirausaha untuk bisa menghidupi dirinya sendiri minimal gitu ya, sehingga nanti lulus dari pondok pesantren ini mereka bisa mengembangkan bisa dibilang potensi-potensi mereka berwirausaha. Nah, kalau dari pandangan Pak Heri sendiri, apa makna kemandirian ekonomi ini, Pak? Kemandirian ekonomi itu kalau bahasanya santri itu ya sebuah kewajiban. Baik. Ya kan? Karena bagaimanapun di pesantren itu santri sudah diajarkan yang namanya kemandirian. Jadi kemandirian itu dimaknai kalau dalam konteks hari ini adalah kemandirian di bidang ekonomi, ya salah satunya adalah membangun sebuah usaha-usaha yang
itu produktif, kemudian bisa marketable, diterima pasar, dan kemudian bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Itulah bentuk kemandirian santri di bidang ekonomi hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, santri kemudian mandiri, ya memang sudah fitrahnya santri itu menjadi seorang yang mandiri. Jadi sejak di pesantren sampai dengan lulus dari pesantren itu sudah diajarkan untuk hidup yang mandiri. Ini yang kemudian menjadi sisi lain bahwa santri itu memiliki sebuah kemandirian. Tidak ada satupun perintah itu di dalam Al-Quran itu untuk meminta. Tapi diperintahkan untuk memberi. Makanya disebut berapa kali itu di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakat. Artinya seorang mukmin, seorang muslim, santri itu yang memiliki predikat wajib ya sholat dan membayar zakat. Maka bagaimana kemudian bisa membayar zakat? Ya salah satunya adalah dengan bekerja. Meningkatkan jumlah sedekahnya adalah dengan bekerja dan berwirausaha. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi santri bahwa ada satu perintah yang memang harus diterjemahkan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan membangun usaha ekonomi mandiri, kewirausahaan seperti yang hari ini dilakukan oleh teman-teman HIPSI. HIPSI itu adalah Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Jadi di situ adalah para pengusaha-pengusaha santri, alumni pesantren, para santri aktif, bahkan para kiai itu ada di dalam Himpunan Pengusaha Santri. Untuk apa? Tiada lain adalah untuk menggerakkan kemandirian di bidang ekonomi. Baik. Nah, jadi ini menggerakkan kemandirian ekonomi juga merupakan tanggung jawab bersama begitu ya, Pak Heri dan juga Pak Agus ya. Artinya ini tidak hanya milik kawan-kawan santri aja, namun juga ada kawan-kawan dari Himpunan Pengusaha Santri. Nah, ini juga menjadi salah satu pelopor begitu ya untuk menggerakkan wirausaha untuk para santri. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri nih, Pak Agus, dari pengalaman Bapak di lapangan, jadi seperti apa kondisi wirausaha santri di Indonesia saat ini? Silakan Pak Agus. Kalau dilihat kondisi lapangan, jujur aja para alumni santri itu belum banyak berkecimpung di dunia praktisi kewirausahaan. Karena apa? Mungkin karena mental mereka masih belum siap. Karena secara umum atribut di masyarakat, jujur aja, setelah mondok itu mau jadi apa? Gitu. Sisi lain kebanyakan kan mindsetnya jadi kiai, ustadz, modern. Nah, di sini jadi ditegaskan dari Gus Heri. Di pesantren udah kita dasari sebenarnya. Tapi memang setelah lepas di dunia lapangan mereka ibaratnya ayam itu bingung. Ini mau arahnya kemana nih? Nah, ini butuh wadah. Dengan kehadiran HIPS ini sebagai wadah dari para santri, kita kumpulkan, kita motivasi. Karena di HIPS ini anggotanya mulai dari yang kepingin berwirausaha, pengusaha yang akan mulai, pengusaha yang kecil, mikro kecil, menengah sampai besar. Nah, di situ butuhnya sinergi satu sama lain. Jadi tidak ada yang ibaratnya itu tidak ada yang lebih unggul, tapi di situ akan saling support, menginspirasi, meneladani satu sama lain. Nah, di sini kurangnya kita sebagai sesama Muslim ini untuk berkolaborasi, mewadahi teman-teman santri, ayo kita ajari. Karena kita di pesantren itu diajari kiai, guru-guru kita itu untuk belajar, untuk adanya mendampingi. Nah, kalau selepas mereka lulus dari pesantren, mereka sebenarnya bingung. Nah ini dengan kehadiran HIPSI ini menginspirasi, ayo nih kita gerakkan teman-teman santri untuk bergerak di lapangan. Memang mental blocknya kita bangun lagi. Ketakutan mulai wirausaha. Sebenarnya modal dasar kita udah dibekali di pesantren. Mulai mentalnya, mulai riazo, tirakatnya. Itu menurut saya berangkatnya dari pesantren yang tidak mungkin, jujur aja. Banyak belajar di beberapa pesantren santri kalong lah katakanlah, belajar tidak dari satu pesantren ke pesantren lain, cari riadonya, cari spiritualnya kalau di saya waktu dari awal. Karena sisi teknisnya dulu saya udah ada dasar dari sekolah, dari kerja di pengembangan. Tapi
saya kosong secara spiritual. Baik. Saya masuk HIPSI, alhamdulillah ditemukan dengan guru-guru ngaji kita, Ya. mensupport secara spiritual. Itu merupakan momentum saya untuk leverage dari sisi semangat dulu, Oke, baik. membangun diri, meningkatkan kapasitas, mau belajar, Oke. melakukan kebaikan setiap hari, Ya. selalu bertakwa kepada Allah. Itu fondasi dasar sebenarnya, dan itu yang udah dapat dari pesantren. Baik. Dari saya itu yang kurang waktu itu. Saya masuk ke pesantren ini yang kolaborasi antara sisi spiritual, sisi teknik akademis itu kalau digabungkan dengan circle yang positif itu akan luar biasa impact-nya. Itu menurut Baik. saya. Artinya sendiri kalau di wirausaha juga ada tingkatannya, mulai dari kecil, mikro, kemudian sampai menengah, sampai atas sendiri Betul, begitu ya, iya. Pak Agus ya. Nah, ini sekarang ke Pak Heri lagi. Pak Heri, dengan pemaparan yang tadi disampaikan Pak Agus ya. Nah, sejauh mana peran santri ini, Pak Heri ya, ketika dia ini diberikan bekal wirausaha? Apakah mampu sih santri dikasih wirausaha? Mengingat kita tahu bahwa santri ini kan fokusnya kan lebih ke spiritual, mereka sering belajar, waktunya dihabiskan untuk belajar agama begitu ya. Nah, sementara ini dikasih beban dalam tanda kutip untuk belajar wirausaha. Sejauh mana peran mereka ini untuk bisa menggerakkan ekonomi? Silahkan Pak Heri. Baik, bukan beban. Oke, Jadi baik. santri itu selalu melihat sesuatu itu bukan beban. Oke, itu mindset dulu yang diubah ya, iya, Pak? mindsetnya harus berubah. Tetapi itu Baik. adalah salah satu medan perjuangan baru. Jadi santri itu tidak akan pernah melihat sesuatu yang positif ke depan itu adalah beban. Tapi itu adalah medan perjuangan baru bagi santri. Di bidang apa? Di bidang kewirausahaan. Baik. Nah, karena lalu ketika santri itu kemudian terjun di dunia kewirausahaan, Ya. pasti dia akan menjadi pengusaha itu yang bernilai, bervalue. Apa maknanya? Bahwa ketika seorang santri itu terjun di tengah masyarakat, Ya. membuka lapangan usaha, misalnya seperti Mas Agus ini, Ya. membuka usaha industri minuman, jamu, teh dan lain sebagainya, maka saya sangat yakin ketika banyak santri yang terjun di masyarakat dengan membuka usaha kewirausahaan itu, maka itu akan memberdayakan masyarakat sekitar. Baik. Dan hebatnya ketika santri terjun di masyarakat, Ya. disampaikan Mas Agus, santri itu kan selalu kadang jadi model. Loh, Ya. itu iya. Baik. Jadi kalau pagi itu mempersiapkan dagangan, usaha bisnisnya, Oke. kemudian waktu zuhur jadi imam sholat di musola, kan keren itu. Oke. Ya kan, artinya baik. pengusaha yang bervalue, pengusaha yang memiliki nilai tambah, khidmatnya di masyarakat itu tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang ekonomi, memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Dan perlu diingat bahwa itu bukan beban, tapi itu adalah sebuah medan perjuangan baru bagi santri hari ini, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi menjadi seorang pengusaha. Dan di himpunan pengusaha santri ini fasilitas itu ada, mulai dari pelatihan, kemudian pembinaan, mulai dari pembibitan, kemudian dilatih sampai kemudian difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas, sehingga tumbuhlah, lahirlah wirausaha dari kalangan santri. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di HIPSI, dan bersyukur sekarang sudah banyak santri-santri itu yang sudah mulai melek wirausaha. Baik, Ya. jadi langkah awal yang dilakukan adalah mengubah mindset dulu bahwasanya ini bukan beban tapi ladang perjuangan baru begitu ya, ditekankan ya Pak Heri begitu. Nah, sekarang ke Pak Agus lagi. Pak Agus, untuk mengubah mindset itu kan bukan hal yang mudah nih Pak Agus ya. Betul. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya ada ketakutan-ketakutan santri nanti kalau usaha kemudian gagal gimana? Udah habis modal banyak nih gitu ya Pak Agus. Belum lagi nanti kalau usaha terus masarinnya gimana gitu ya. Kemudian ada juga hal-hal atau mungkin bisa dibilang keberanian para santri ini kan juga merasa kayak aduh aku nggak berani, belum cukup nyali untuk menjadi santripreneur atau wirausaha gitu. Nah, bagaimana langkah awal yang dilakukan Pak Agus ya untuk membentuk mental dan juga membentuk keberanian para santri ini, Pak Agus, silakan. Berkaca dari pengalaman saya pribadi, memang di awal ada ketakutan sepanjang itu. Baik. Jadi memang mental blocknya kita buka pelan-pelan nih. Berarti pengalaman kami, saya pribadi, merangkul teman-teman santri, kita dekatkan, kita influence, kita pengaruhi ini, kita tulari virus-virus keberanian, kita tulari virus-virus yang berpola untuk
penguatan kewirausahaan, Ya. baik skill tentang skill dasar. Mungkin diawali dari ini, keberanian dulu kita buka nih. Baik. Pelan-pelan kita buka wacana mindsetnya mereka. Tapi terutama bekal yang utama dulu kita kulik nih, goalnya mereka, dalam arti goal pribadi mereka untuk jadi santri yang kuat dan berdaya dan bermanfaat, terutama untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk keluarga besarnya. Itu dulu kita kembangkan. Kita motivasi untuk meningkatkan tadi yang di spill Gus Heri untuk sedekah jariahnya. Jadi memang kita kuatkan dulu di di mental, buka mental blocknya dulu. Pelan-pelan kita bertahap, kita rangkul nih, kita tulah, kita beri pengetahuan tentang kewirausahaan. Di wirausaha itu kan nggak harus semua jadi produksi. Ini loh, di dunia usaha itu ada macam-macam pilihan. Karena yang tahu kami, ada pilihan wirausaha sebagai produsen nih, ada sebagai investor, ada sebagai kolaborator nantinya, atau ibarat kalau di santri itu maklaran dulu, ya toh? Ada profesi yang bersifat profesional, mengasah kompetensi diri sendiri, mulai skill-skill di sekolah, skill-skill di ilmu keagamaan, itu bagian dari profesi profesional. Ada yang mau arah keseniman, nah itu sebagai membuka mindset mereka. Jadi karena Nabi kita juga mengajarkan, karena dari 100 rezeki itu di 90 lebih itu ada di perniagaan, hanya 10% di yang lainnya. Saya teliti nih di literasi, orang terkaya di dunia ini profesinya apa? 75% itu kewirausahaan. Jadi katakan 10 besar orang terkaya di dunia itu mainnya di wirausaha semuanya, berarti entrepreneurship. Karena di situ tidak ada batasan, yang ada meningkatkan secara ekonomi secara eksponensial, bisa tidak terbatas nantinya. Ada profesi 15% itu tercover di investor, ada 7% di atletik, yang lainnya hanya sekitar 3-4% di karyawan, itu pun ada batasannya. Nah, itu yang dream semacam itu kita tularkan ke santri. Dan di HIFSI saya udah mulai nih menerima teman-teman yang nyantri di kami. Jadi di HIFSI ini pengusaha yang pemula, katakanlah, yang anak-anak mahasiswa, kita fasilitas nyantri. Kalau di sekolah kan mager ya, tapi kita kepingin belajar nih. Konsep pendidikan di pesantren, kita ingat kiai-kiai dulu, besar-besar dulu itu yang berhasil itu rata-rata nyantri ya. Nyantri dalam arti itu mereka tidak banyak belajar ya di agama, tapi secara takdimnya ke kiai itu malah saya di sana tidak diajari ngaji kalau cerita. Hanya diajari istiqomah ngangsu, bersihkan rumahnya kiai, tapi dapat banyak keberkahan di sana. Nah, di situ saya punya ide dan gagasan. Kenapa enggak pengusaha ini membuka dirinya ke santri-santri yang lain? Terima teman-teman yang mau nyantri nih. Kita libatkan keseharian sebagai pengusaha seperti apa? Mulai rutinitasnya, mulai dari membangun usahanya. Benefitnya apa kalau santri yang nyantri ke kita? Mereka dapat privilege, dapat ilmu pengalaman secara langsung, dapat koneksi dari yang kiainya, katakanlah ini loh, si A si B, nanti hubungan. Insya Allah itu kalau kita satu-satu bergerilya, itu akan mewujudkan santri-santri yang outputnya itu langsung jadi. Saya tidak alergi dalam arti mengadakan workshop ataupun pendidikan secara massal, tapi outputnya nanti tiap pengusaha santri memfasilitasi, ayo nih ngajari yang mau nyantri, yang mau dalam nyantri total itu ikut kita 3 bulan, setahun, 2 tahun. Nah ini outputnya nanti saya yakin akan lebih berbobot nantinya. Nah, ini masih di HIFSI masih akan terus berpola dan berkembang. Mana pendidikan yang terbaik
Dan karena kan di dunia pendidikan atau di entrepreneur kan memang dinamis banget, Iya. harus adaptif dengan kemajuan zaman dan era kekinian sekarang. Baik. Nah, tapi Pak Heri, kalau kita tahu bahwasanya apakah dengan adanya santripreneur atau wirausaha santri ini sudah ada dari dulu tradisinya atau baru-baru ini aja Pak Heri? Kalau santripreneur ini kan satu istilah baru ya hari Oke, ini yang baik. kemudian berkembang. Aha. Tapi sebetulnya santripreneur itu santri yang pengusaha, santri yang dagang. Aha. Nah, kalau dibilang apakah hari ini santripreneur itu ada di zaman dulu? Kanjeng Nabi itu seorang pedagang, seorang santripreneur, pengusaha Nabi Iya. itu. Jadi mengimpor barang dagangan, Iya. kemudian mengekspor dagangan Sayyidah Khadijah dan barang diimpor lalu didistribusikan. Iya. Pengusaha. Jadi sejak zaman Nabi sampai hari ini profesi pengusaha itu adalah profesi yang sangat luar biasa dan itu sudah dijalankan oleh Nabi dan bahkan para sahabat-sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf itu seorang pengusaha sukses dan orang yang kaya raya lalu hartanya itu diinfakkan di jalan agama menjadi media dakwah dan syiar menghidupi peperangan sampai sahabat Utsman bin Affan luar biasa dan itu ada di zaman bahkan di zaman Nabi profesi Nabi itu ya pengusaha ya lalu kemudian para kiai-kiai kita itu bagaimana seorang kiai kemudian bisa menghidupi pesantren operasional pondok kalau tidak memiliki logistik yang kuat dan ternyata para kiai-kiai itu mengajarkan tentang kewirausahaan karena kiainya juga berdagang. Jadi kalau hari ini itu kita munculkan satu istilah namanya santripreneur ya memang meneladani spirit Nabi, spirit para ulama terdahulu termasuk meneladani spirit kiai-kiainya karena kiai itu rata-rata pengusaha plus pejuang di bidang pendidikan keagamaan. Itulah yang menjadi motivasi santri hari ini bisa kemudian menjadi seorang santripreneur. Baik, jadi artinya ini bukan hanya hal yang baru begitu ya Pak Heri ya. Tapi ini santripreneur itu sudah ada dari dulu. Dicontohkan oleh Nabi. Oke. Ya kan, bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang nabi dan rasul, tetapi beliau juga adalah seorang pengusaha eksportir, importir, pedagang, pengusaha lintas negara itu Kanjeng Nabi. Baik, luar biasa. Jadi santri-santri diharapkan bisa meneladani begitu ya Pak Heri ya. Baik, nah kita ke Pak Agus begitu. Nah Pak Agus, bagaimana caranya agar para santri atau bahkan dari kawan-kawan HIPS ini bisa menjembatani para santri untuk bisa membangun ekonomi atau kemandirian ekonomi ya di tengah gempuran zaman yang serba canggih dan serba digital saat ini. Silakan Pak Agus. Ya, jadi di HIPSI kami ini sebenarnya sebagai wadah ya, wadah berkumpul teman-teman santri baik yang kepingin berwirausaha, yang baru mulai, yang sedang menumbuhkan perusahaannya, itu kami di HIPSI memang mewadahi di sana. Jadi di situ ada komunitas yang sering ketemu, saling silaturahim, mendiskusikan yang diobrolin ya bisnisnya mereka, bukan yang ngaji ya orang di bisnis ya tentang bagaimana cara memulainya, bagaimana menumbuhkannya, ataupun waktu ngedrive perusahaan di tengah jalan ada kendalanya apa nih. Nah ini kita di HIPSI mewadahi untuk sharing, untuk memecahkan masalah teman-teman. Nah itunya perlunya kita berjamaah ya. Kalau kita ibarat pengusaha ini, pengusaha sukses sendiri itu namanya uji nyali. Ya, tapi berjamaah ini kan ibaratnya kan, ayo kita berkolaborasi, bersinergi, memecahkan satu sama lain. Dan itu tidak ada yang kurang kalau kita berbagi ilmu, malah akan nambah. Dan kata Kia itu gede wadah dulu jangan keburu-buru kamu minta banyak tapi wadahmu kecil. Nah itu kan juga hal-hal diajarkan oleh kiai dan di pesantren. Nah itu yang menurut kami yang perlu kita tidak ada bosan-bosannya sama teman-teman UKM, teman-teman santri, ayo nih berkolaborasi, bersinergi, berdaya ya. Karena di santri ini bekal utama udah ada sini. Santri yang berakhlakul karimah sebagai modal dasar.
Baik. Ya. Nanti jadi pengusaha yang berkaliber, sisi lain juga semakin bertakwa dan berdampak sosial ke pribadinya, ke keluarganya, ke agama dan bangsanya. Ibarat apa ini berjuang itu satu kesatuan. Saya ingat guru bisnis saya, Pak Haji Happy Trenggono, ayo nih berjuang, membangun diri, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun agama, dan membangun bangsa dalam satu tarian nafas. Gak ada sepotong-sepotong kita hidup ini. Ya ini kita kemas satu kesatuan tadi sebagai nilai-nilai ladang ibadah, ladang dakwah, membesarkan, mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun bangsa dan agama. Itu yang konteks santri, konteks muslim yang diajarkan kiai-kiai kita yang dahulu sebelum kita merdeka. Kadang-kadang teman-teman santri orang Indonesia ini kan udah terlena, terlalu Indonesia ini udah nyaman banget. Nah, kita harus out of the box nih sekarang. Ayo kita ambil apa ini peran lebih banyak lagi. Biar warga, Nadin, umat Islam pada umumnya mengambil peran di depan untuk ekonomi Indonesia ke depan. Baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, nanti kita akan lanjutkan kembali podcast kita Indonesia dengan tema mengawal kemandirian ekonomi umat menuju peradaban dunia setelah jeda komposisi lagu berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kembali lagi dalam podcast kita Indonesia. Masih bersama saya Dini Wardani dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami. Ada Pak Agus Salim dan juga ada Pak Heri Cahyo hari ini ya. Dan kita masih membahas seputar ekonomi kreatif yang dibangun oleh kawan-kawan santri begitu ya Pak ya. Intinya seperti itu. Nah, kita kembali ke Pak Heri lagi. Pak Heri, dari perspektif akademik begitu ya, bagaimana kawan-kawan perguruan tinggi ini bisa berperan aktif dalam membentuk atau mungkin membentuk mental ekonomi atau wirausaha untuk kawan-kawan santri, Pak Heri? Ya, banyak dari sisi akademisi itu sebetulnya perannya sangat besar. Ya, untuk bisa bersinergi membangun termasuk memberdayakan santri di dunia usaha. Baik. Karena di dalam tugas fungsi pokoknya seorang dosen, akademisi itu adalah menjalankan tridharma. Apa itu? Mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat. Baik. Mengajar di kampus, artinya seorang dosen ya mengajar. Lalu kemudian ada meneliti, melakukan riset-riset yang hasil risetnya bisa diinformasikan atau dieksplorasi dan kemudian bisa menjadi satu bahan kajian bagi para praktisi dunia bisnis misalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah peran yang sangat besar laginya adalah pengabdian di masyarakat. Ada program pengabdian yang dilakukan oleh akademisi itu adalah misalnya memberikan pelatihan tentang digital marketing. Dan ini sebetulnya bisa menjadi salah satu yang bisa disinergikan dengan dunia usaha. Jadi tidak semua pengusaha itu, utamanya usaha kecil, mikro itu
memahami tentang teknologi digital. Baik. Bahkan hari ini sudah di tengah-tengah yang disebut dengan era kecerdasan buatan. Dan itu kalau akademisi orang kampus hadir di situ seperti hari ini, kita hadir di tengah-tengah dunia usaha, kan artinya kita memberikan satu pemahaman bahwa ada salah satu tools alat yang itu bisa difungsikan, bisa dijadikan satu alat untuk bisa mengembangkan usaha. Bagaimana sih bentuk digital marketing itu? Ya, apa yang harus dilakukan? Oh, ternyata ada platform-platformnya. Ternyata di dunia marketing pun juga ada teknologi. Ternyata hari ini ada yang disebut dengan artificial intelligence. Saya yakin ini kalau kemudian akademisi hadir di tengah masyarakat seperti hari ini misalnya, dan kemudian di dunia usaha itu mengambil hikmah kalau bahasa santrinya, apa yang diberikan oleh para akademisi, misalnya pemanfaatan artificial intelligence, pasti ini akan sangat besar manfaatnya untuk dunia usaha. Bagaimana merancang sebuah perencanaan bisnis. Nah, ini tentu seorang santripreneur itu bisa mampu mengeksekusi, tetapi ketika hadirnya seorang akademisi akan runtut. Baik, ada langkah-langkah Ada strategis yang diterapkan strategis yang harus begitu bisa ya. dilakukan, dan santripreneur sebagai pengeksekutor mengadopsi itu apa yang diberikan oleh akademisi, lalu dieksekusi, lalu sukses berhasil, dan itulah menjadi sebuah kekuatan hasil daripada kolaborasi tadi. Baik, nah kita ke Pak Agus lagi. Kalau tadi sudah disebutkan Pak Heri, ada langkah-langkah strategis nih Pak Agus nih yang bisa diterapkan begitu ya oleh kawan-kawan santripreneur ya, atau oleh kawan-kawan HIPSI. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri sudah mengadopsi langkah-langkah strategis apa yang diterapkan untuk bisa membentuk atau mungkin mengembangkan wirausaha kawan-kawan santri? Silakan. Baik, Bu, menyambung dari kuis dari tadi, di HIPSI kita udah merasakan ini kolaborasi antara akademisi, kolaborasi dengan pemerintah, dengan kedinasan, kolaborasi dengan pesantren. Ini kita udah merasakan benefitnya. Jadi di HIPSI sudah menjalankan dalam arti bersinergi dengan teman di dunia akademisi yang disebut jadi pelatihan digital marketing, pelatihan tentang bikin bisnis plan, itu kan hal-hal dasar yang kita butuhkan di awal-awal. Dan di pelaku usaha industri seperti kami, itu benefitnya banyak kerjasama ataupun diberi support teman-teman dunia pendidikan, baik swasta ataupun negeri. Karena di industri kami di yang bidang kesehatan, kita bermitra nih dengan beberapa sekolah kesehatan, baik yang universitas farmasi atau kesehatan itu melakukan riset bersama, melakukan semacam proyek bersama yang saling menguntungkan. Karena di dunia akademisi itu secara jujur aja, secara aktual, secara update itu selangkah lebih maju dari teman-teman UKM. Supaya output di dunia pendidikan itu terserap dan bermanfaat bagi pelaku usaha seperti kan, ya harus berkolaborasi yang win-win solution. Gitu. Ada win-win solution yang disinergikan begitu ya Pak Heri ya, antara kawan-kawan santri dan juga kawan-kawan dari akademisi begitu ya. Biar tidak jadi teori aja, tapi bisa aplikatif di masyarakat. Itu kan yang goalnya kan ke sana. Jadi artinya ini juga merupakan salah satunya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari santri gitu ya. Sebelum memulai bisnis nih, kira-kira bisnis apa yang bisa dimulai? Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan, ini mungkin bisa ditanyakan juga ke kawan-kawan akademisi begitu ya Pak ya, untuk membuat risetnya, kemudian untuk membuat mungkin dari segi minat atau enggaknya begitu ya Pak. Kadang-kala ada gambling antara mau bisnis kuliner atau mau bisnis fashion gitu ya Pak ya, sehingga kawan-kawan akademisi bisa membantu. Nah, sejauh ini kawan-kawan santri sendiri Pak Heri, apakah mungkin bisa dibilang riset-riset yang dilakukan oleh kawan-kawan akademisi sejauh mana membantu kawan-kawan santri Pak Heri? Riset-riset yang dilakukan oleh para akademisi itu kan sebetulnya adalah hasilnya itu akan menginspirasi, menemukan satu model baru. Oh ini loh ternyata di hari ini bisnis yang berkembang adalah ini, trennya ini. Nah ini kalau kan hari ini trennya apa misalnya begitu. Kalau hari ini trennya bisnis
di Skincare. bidang Skincare. skincare misalnya, maka baik. kemudian kok bisa? Oh, ada risetnya gitu. Oke, Nah, jadi baik. itulah yang kemudian yang bisa diinspirasikan kepada para santripreneur atau kepada para pelaku usaha bahwa inspirasi yang dihasilkan dari riset kajiannya para akademisi itu ternyata mendukung dan menginspirasi mereka untuk bisa mengambil hikmahnya tadi. Oh, ini ternyata trennya hari ini yang banyak diminati adalah bisnis kosmetik. Oke, baik. Kemudian itu lalu usaha-usaha mikro, usaha kecil membuat formulasi usaha di bidang kosmetik. Nah, tapi karena santri ya kosmetiknya kosmetik yang halal gitu kan. Itu menentukan ini ya Pak ya, menentukan produk juga begitu ya. Kalau nggak ada cap BPOM-nya halalnya. Iya, betul. Riset itu penting Pak, saya tambahkan ya. Soal riset itu. Riset itu tidak hanya menjadi kebutuhan perguruan tinggi, tetapi justru riset ini menjadi kebutuhan dunia industri. Oke, baik. Ya. Ketika kita tidak melakukan riset dan kemudian kita menjalankan satu usaha tanpa adanya riset, itu juga akan lucu. Kita tidak tahu perkembangan hari ini apa. Ya samalah kayak misalnya Mas Agus ini mau melamar istrinya dulu. Calon istrinya dulu. Kemudian Mas Agus tidak melakukan riset kecil-kecilan apa yang disukai oleh calon mertuanya. Tiba-tiba Mas Agus dengan PD-nya membawa terang bulan, bawa satu baskom dibawa ke rumah calon istrinya. Mertuanya diabetes itu nggak boleh. Calon mertuanya diabetes misalnya, nggak boleh makan itu. Sukanya ternyata adalah bakwan. Nah, ini kan juga kacau. Nah, artinya riset itu tidak hanya juga untuk dunia industri dan dunia usaha, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, sekarang ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kalau bicara tentang produk apa sih Pak yang saat ini menjadi tren? Nah, yang paling digemari sama atau mungkin yang menjadi pilihan kawan-kawan santri untuk berwirausaha? Sebenarnya banyak ini ya, banyak potensi gitu. Jadi menurut saya pribadi, mulailah dengan sumber daya yang kamu punya dulu. Baik. Karena mindset kita harus dengan modal besar, tapi mulailah dengan kita gali potensi di daerahmu itu apa kebutuhannya. Mapping dulu nih, nanti mapping dan riset. Oh, kebutuhan di daerahmu itu apa? Katakanlah di daerah ini nggak ada yang jual teh nih, es teh katakanlah di musim kemarau. Ini kan juga peluang juga. Memang banyak pilihan, tinggal kita memang riset lagi, membaca kebutuhan pasar. Karena yang utama kita harus cari kebutuhan yang banyak dilakukan di komunitas kita apa. Baik bisa jadi nanti penjualnya kita hanya kulan aja menjualkan produk orang lain, atau dimulai dari memproduksi. Dan itu harapan kami di HIPSI terutama ini saling mengisi satu sama lain, gitu. Jadi kita budayakan mengkonsumsi dan membeli produk santri sendiri. Nah, itu kan masih kurang kuat di kita. Budaya membeli produk Indonesia itu masih perlu digalakkan. Budaya membeli produk santri masih perlu digalakkan. Alasannya kenapa? Pak, sama produk-produk teman santri ini mahal ataupun tidak qualified. Lah ini kita beri kesempatan mereka. Kalau kita tidak memberikan kesempatan ke teman-teman kita sendiri mengembangkan dan membeli produk-produk santri dan teman UKM sendiri, kasihan mereka. Akhirnya kita inisiasi, kita mulai. Makanya di tiap pesantren itu sebenarnya banyak kebutuhan yang harus kita penuhi sendiri. Mulai kebutuhan sehari-hari, sabun katakanlah, beras, lauk pauk. Ini pesantren itu sebagai unit usaha yang kolaboratif sebenarnya. Tinggal mereka memang mau nggak memulainya dengan alumni santrinya, atau kita di dalam pesantrennya juga ada unit usaha yang memenuhi kebutuhan sendiri. Kita reduksi kebutuhan-kebutuhan yang massal dari pabrikan yang besar-besar dari luar negeri impor, ini kita reduksi dengan kemandirian tadi, memproduksi, memasarkan. Nah, itu memang kita sebagai santri harus berani memulai, minimal ada semangat dulu. Kita berikan landscape market share-nya sekian triliun nih nilai keekonomian di suatu pesantren atau suatu provinsi. Ini kan juga
Biasanya kalau santri atau star hafid manusia itu nek kita kulik ini loh, anak nilai share marketnya sekian miliar, Oke. gitu. Berapa persen ya harus kita ambil? Ya mungkin tidak semuanya. Pelan-pelan kita reduksi, Ya. kita berbagi Oke. kepada umat, kemandirian ekonomi ke warga Indonesia sendiri intinya. Baik. Nah, pertanyaan ke Pak Heri. Pak Heri, ada 2 pertanyaan sebenarnya ya. Apakah memulai produknya dulu atau lokasinya dulu? Nah, ini kan juga menjadi salah satu pertanyaan ya ketika kita sebagai santri gitu ya Pak mau membuka wirausaha. Kira-kira yang mana sih yang ditentukan dulu? Produknya dulu atau lokasinya dulu, Pak? Ya begini, tentu perubahan dunia bisnis ini sekarang sudah luar biasa. Baik. Kalau dulu itu kita mau berbisnis itu misalnya buka kafe, warung, ya, kemudian warkop misalnya. Tentu yang dipikirkan itu adalah sekarang dulu itu adalah soal Lokasi di lokasi. mana? Lokasi itu menjadi penentu usaha itu berjalan atau tidak. Nah, sekarang kalau kita melihat hari ini, mana ada itu kafe-kafe baru sekarang yang ada tempat parkiran? Tidak ada. Artinya bahwa sudah mulai bergeser dari lokasi itu dulu menjadi penentu usaha, kemajuan usaha, hari ini sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena hari ini orang tiba-tiba diam di rumah, makanan datang. Diam di rumah lagi ngajari anaknya, misalnya ibu-ibu di rumah ngajarin anaknya, tiba-tiba pizza datang. Kemudian tiba-tiba ada kopi, snack dan lain sebagainya datang. Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini bisnis itu tidak menuntut selalu harus lokasinya strategis. Tetapi bagaimana mampu berpikir sesuatu itu yang marketable. Ada pasarnya. Sebab begini, Mbak, saya melihat ini yang menjadi kekeliruan, menurut saya ini keliru fatal, adalah melakukan usaha itu hanya berdasarkan karena sumber daya kemampuannya. Karena memiliki kemampuan merajut, itu kemudian menjadikan hasil rajutannya adalah produk bisnisnya. Padahal hari ini siapa yang membeli rajutan? Ada nggak? Nggak ada. Hanya karena memaksakan satu kreativitasnya, kemampuan memproduk, lalu kemudian tidak bisa menjual. Dan ini menjadi satu permasalahan yang sangat besar. Ya, nah, tetapi kalau kemudian kita pikirkan pasarnya dulu ada, baru kemudian kita membuat produknya, itu jauh lebih efektif. Menurut saya pasarnya itu harus ada, atau kalau memang tidak ada kita ciptakan pasar itu. Seperti apa? Iya, marketnya itu menjadi sangat penting. Ya, kalau kita membuat produk, misalnya kreativitas penting ya Mas Agus dalam dunia bisnis. Inovasi itu menjadi sangat penting untuk mensupport usaha. Tetapi terlalu kreatif dan terlalu inovatif juga bahaya. Jadi misalnya membuat sate lah kok dari cangkang keong. Nah, sate dari cangkang keong. Wah, itu kreatif nggak? Kreatif. Tapi rasional nggak? Enggak. Kan nggak mungkin orang makan sate dari cangkang keong. Nah, ini menunjukkan bahwa kreativitas itu penting, tetapi kalau terlalu kreatif dan tidak rasional dan tidak memikirkan marketnya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang hanya bersifat karya saja, tidak sampai pada diterima oleh pasar. Sehingga kalau dikatakan apakah kemudian lokasi dulu, produk dulu, maka yang sekarang diperlukan adalah pasarnya, marketnya. Kalau memang tidak memungkinkan ada marketnya, kita ciptakan pasarnya, kan begitu. Tapi kalau kita memaksakan lokasinya, hari ini mana ada kafe-kafe itu yang punya lahan parkir banyak, nggak ada, nggak ada. Sehingga mulai bergeser. Dan ini yang harus dipahami oleh dunia usaha, bahwa dunia usaha hari ini itu perkembangannya sangat luar biasa, perubahannya luar biasa. Hanya orang-orang yang mampu merespon perubahan itulah yang dia akan bertahan. Baik. Nah, berarti marketnya diciptakan nih Pak Agus. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri, apakah demikian juga menciptakan pasar atau bahkan menentukan lokasi dulu atau produknya dulu? Silakan Pak Agus. Menurut saya pribadi, pengalaman kami, memang untuk membuat produk itu kita lihat nih, kita ini mau buat produk, menyelesaikan masalahnya siapa dulu. Jadi kan ada orang yang punya masalah, harus kita selesaikan nih. Contoh di kami, kita survei nih, bahwa penyakit metabolik di Indonesia itu
hampir 60% itu di Indonesia banyak banget nih Baik. penyakit metabolik hubungannya dengan obesitas nih. Ya. Saya fokus di obesitas, berarti market share-nya besar banget nih. Oke, Jadi kan baik. ada kita buat produk yang menyelesaikan masalah orang lain. Nah, itu salah satu ya. Ya. Masih banyak konteksnya yang kita bisa spesifik lagi. Baik. Jadi harus menyelesaikan solusi, menyelesaikan problem orang lain itu akan jauh lebih efektif daripada kita membuat pasar sendiri katakanlah yang belum tentu ada pembelinya. Jadi kita mapping, kita riset secara data market share-nya berapa, potensinya berapa, itu di era kekinian itu udah ada tersedia semuanya. Makanya dengan di teman-teman santri ini kita dorong untuk berjamaah, berkolaboratif. Ada santri yang fokusnya memang punya modal tapi nggak punya keahlian. Baik. Ada santri yang punya skill luar biasa nih, ini amanah, tapi nggak punya modal. Di situ dipertemukan, saling berkolaborasi. Ada investornya, ada operasionalnya. Tinggal kita sebagai santri yang berakhlak karimah, ayo berbagi peran yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi sebenarnya banyak sekali. Jadi tidak duluan produknya harus bikin produk dulu atau lokasinya dulu. Sekarang kita rasional nih, tergantung bisnisnya. Kalau kuliner nggak perlu di era kekinian, memang nggak perlu tempat yang strategis. Kan ada konsep hidden game yang pelosok-pelosok melar-laris ya. Ini memang perlu kita pertajam kompetensinya di bidang yang kita pilih. Passion kita di mana ini? Karena passion ini juga gampang-gampang sulit ya, untuk menemukan. Karena passionnya kita udah dapat, biasanya mereka akan lebih survive, akan mencintai profesinya, mereka akan terus bertumbuh. Itu sih. Jadi dengan memang senang banget nih ada HIFSI ini sebagai sarana untuk kita beramal dan berbagi. Ayo nih kita harus bersinergi satu sama lain dengan dunia akademisi yang di Al-Ghazali dan teman-temannya, dengan pesantren yang menelurkan ribuan santri yang berakhlak karimah yang kita harus kita arahkan nantinya, dengan praktisi teman pembelajaran sekarang harus sinergi, memberi satu kesempatan satu sama lain untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Baik. Iya, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kita dengarkan kembali begitu ya di segmen selanjutnya, nanti akan berbincang kembali bersama dengan Pak Agus Salim dan juga Pak Heri Cahyo. Namun sebelumnya kita jeda dengan informasi berikut ini. Anda masih ada dalam program Podcast Kita Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, Anda kembali dalam program Podcast Kita Indonesia. Masih bersama Dini Wardani dan masih bersama dengan dua narasumber kami, yakni ada Pak Agus Salim dan juga ada Pak Heri Cahyo. Dan hari ini kita nanti akan membahas di segmen ini adalah segmen tentang digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sangat akrab sekali dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentunya ini akan menjadikan tantangan sekaligus juga hambatan juga begitu ya bagi kawan-kawan santri dan juga bagi kita semuanya yang hidup di tengah-tengah kemodernisasian zaman saat ini. Nah, kalau kita ke Pak Heri Cahyo dulu, di era digital saat ini Pak Heri, apa-apa semua dikerjakan oleh AI ya, oleh artificial intelligence, termasuk juga tentang produk pemasaran, bahkan juga ada juga
juga tentang strategi-strategi riset dan lain sebagainya ini dikerjakan oleh AI semuanya. Nah, apakah ini akan menjadi tantangan atau malah hambatan nih untuk kawan-kawan akademisi? Silakan Pak Heri. Pertama, dengan adanya teknologi digital dan hari ini sudah berkembang ada kecerdasan buatan. Ini bukan sebuah hambatan, tetapi ini adalah sebuah peluang baru untuk kita kemudian bisa mengoptimalkan. Ya, jadi sekali lagi ya bahwa yang namanya artificial intelligence ini justru menjadi sebuah alat baru yang bisa mensupport kita di dalam kita mengembangkan usaha yang kita kembangkan. Jadi kalau soal bagaimana kemudian perannya Pak, artificial intelligence ini AI itu banyak sekali. Ada misalnya ada robotik, kemudian ada yang hari ini itu kita bikin foto, bikin video, bahkan membuat narasi dan lain sebagainya. Desain sudah disiapkan produk gitu semua, ya, Pak? termasuk desain produk, bahkan merancang logo itu sekarang sudah dibantu oleh AI. Jadi kalau saya pas lagi mau bereksperimen untuk membuat brand baru daripada usaha yang saya kembangkan, misalnya Mas Agus itu saya diskusi tuh dengan AI itu, ChatGPT itu diskusi. Misalnya mempertanyakan ya, kira-kira desain visual logo yang Bagus, yang terbaru kira-kira memunculkan elemen apa saja gitu. Kemudian cerdas banget, nah makanya kemudian disebut dengan kecerdasan buatan. Ini cerdas banget, itu langsung memunculkan. Lalu kemudian kita analisa tuh, oh nampaknya yang perlu dimasukkan adalah nilai unsur-unsur ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik menurut saya untuk bisa membantu mensupport kita bertukar pikiran. Tapi bukan berarti kemudian kita mengadopsi dari AI tadi, kemudian kita telan mentah-mentah ya, tidak. Tetapi ini menjadi sahabat kita di dalam operasional bisnis kita, termasuk memetakan. Nah, memetakan target pasar. Ya, karena kalau kita di dalam dunia entrepreneurship itu, utamanya dalam dunia marketing itu, yang dilakukan hanya 3 saja sebetulnya. Bagaimana kita bicara soal positioning, kemudian bicara soal diferensiasi, kemudian bicara soal branding. Nah, ternyata 3 hal ini kita bisa berdiskusi tuh dengan ChatGPT untuk tetapi lagi-lagi bahwa tidak boleh kita telan mentah-mentah, kemudian perlu kita lakukan riset terlebih dahulu. Nah, ternyata sampai seperti itulah kemudian perkembangan teknologi hari ini, dan menurut saya ketika seorang pengusaha itu mampu mengoptimalkan yang namanya kecerdasan buatan tadi untuk mensupport, mendukung usahanya, saya yakin teman-teman tidak akan tertinggal, karena tren-tren terbaru juga ada di dunia digital hari ini. Dan kalau kita menutup diri untuk tidak menggunakan itu, maka yakin kita pasti akan selesai. Wassalam bahasa santri itu ya, baik. Nah, sekarang ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh kawan-kawan santri agar ini tidak tertinggal dengan era modernisasi, digitalisasi, dan juga era kemudahan teknologi saat ini? Iya. Jadi memang di era sekarang mau gak mau kita harus mulai digital, melibatkan AI itu sebagai bagian dari support kehidupan kita ke depan. Di dunia usaha kami udah menggunakan itu semuanya, mulai dari pemasaran dengan beberapa marketplace dan beberapa teknologi digital di dalamnya, mulai dari produksi juga kita udah mengurangi paperless. Dulu katakanlah untuk buat suatu produk, mulai dokumentasi itu membutuhkan sekian banyak kertas, tapi di era sekarang dengan memanfaatkan software yang berbasis paperless itu efisien banget buat kita. Jadi memang sebagai santri kita harus mulai digital nih. Apapun itu nanti konteksnya, baik untuk riset di marketingnya, atau membantu optimasi atau efisiensi di tool kerjanya, membuat pembukuannya ke anggota bisnisnya. Semua sudah eranya melibatkan digital sekarang. Dan itu memang di santri saya dulu masih minim literasinya.
Tapi sekarang harus kita dorong nih. Aha. Ada supporting dari akademisi, Oke. dari pemerintah, Aha. DIPSI sebagai katalisatornya, Aha, baik. penjembatannya, menginformasikan ke Baik. santri, ke alumni santri, karena banyak ruang yang disediakan oleh pemerintah terutama, Iya. banyak ruang yang disediakan oleh akademisi tapi tidak sampai di grassroots-nya. Oke. Nah, ini tugasnya HIPSI Aha. untuk Baik. menjembatani sebagai katalisatornya, Oke. sebagai kolaboratornya lah. Aha. Jadi Baik. itu merupakan di Indonesia udah ada semuanya, tapi memang Iya. belum banyak tersampai di grassroots-nya, yaitu Aha. sebagai ladangnya teman-teman HIPSI untuk menyampaikan ke Oke. teman-teman santri yang lain. Oke, baik. Nah, ke Pak Heri lagi. Tadi sudah dikatakan Pak Agus begitu ya Pak Heri ya, bahwasanya semua ini era digital, santri juga harus nggak boleh gaptek ya, nggak boleh gagap teknologi. Artinya semua harus mengikuti era digitalisasi. Termasuk nih Pak Heri, literasi keuangan digital. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang harus dikuasai oleh santri karena sekarang kan semua pembayaran juga cashless begitu ya Pak Heri. Semua apa-apa harus menggunakan uang digital. Ada banyak aplikasi bank digital dan juga bisa dibilang e-wallet gitu ya, bank digital dan juga dompet digital. Nah, kalau di kalangan akademisi, kawan-kawan akademisi sendiri Pak Heri, apakah juga membantu untuk menginformasikan ataupun mengajarkan tentang literasi keuangan digital agar mereka ini tidak sampai terkena penipuan, tidak sampai terkena scamming, kemudian juga tidak sampai terkena data-datanya diambil sehingga mengakibatkan uang yang ada dalam bank digital ini tadi habis. Nah, silakan Pak Heri. Ya, literasi keuangan, literasi digital ini sangat penting. Dan akademisi perguruan tinggi hadir di situ. Jadi misalnya dengan menyajikan data, hasil riset kajiannya misalnya, yang menunjukkan bahwa usaha seseorang yang kemudian gagal dalam mengadopsi teknologi digital kemudian terhambat usahanya. Dan itu kan kemudian menjadi sebuah inspirasi bagi para pelaku usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Di dalam pengabdian masyarakat tentu juga ada program-program literasi keuangan digital. Para pengusaha UMKM itu diajarkan tentang bagaimana mengelola keuangan secara digital. Karena tidak semua para pelaku usaha mikro, usaha kecil, termasuk usaha yang dikembangkan oleh para santri, itu sudah mengadopsi yang namanya literasi keuangan secara digital. Sehingga bagaimanakah kemudian mengoperasikan, mengelola keuangan secara digital sampai pada proses pembayaran ke konsumen kepada usaha, bagaimana agar uang itu bisa masuk tapi tanpa melalui uang tunai. Nah, itu diajarkan tidak hanya teori tetapi juga mempraktekkan untuk membuka misalnya mendaftar aplikasinya dan lain sebagainya, sampai bagaimana mengakses permodalan secara digital. Karena eranya hari ini kita hidup di era teknologi digital itu. Oke, baik. Nah, Pak Agus sendiri karena sudah ada di proses atau mungkin era teknologi digital, otomatis ini juga menjadi peluang juga untuk kawan-kawan santri agar bisa go nasional ataupun go internasional. Apa strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan HIPSI, Pak Agus, agar produk dari kawan-kawan santri ini bisa go nasional atau go internasional? Ya, balik lagi ke untuk menuju apa ini pasar global. Pasar gitu global ya. memang yang diperlukan memang kompetensi lagi, kesiapan kita di internal. Menarik banget tadi yang dibicarakan oleh Gus Heri. Dari literasi keuangan itu juga memang menarik buat santri karena hubungannya dengan uang kan kabeh wong seneng ya. Tinggal kita sebagai seorang santri untuk mengelola keuangan ini seperti apa sih? Disiplin apa yang harus kita perlukan untuk literasi keuangan? Di santri mengutamakan disiplin keuangan. Ya ini kalau di santri kan ayo nih minimal 10% sedekah 10% dari penghasilan. Itu kan sebagai disiplin keuangan menurut kami. Minimal 10% minimal 10% menabung dari penghasilan. Gitu. Minimal 10 jam berinvestasi untuk pengembangan diri layar ke atas terutama. Itu kan salah satu motivasi kami. Jadi sebagai santri yang berakhlakul karimah, yang rahmatan lil alamin ya. Sebenarnya usaha ini bukan masalah berapa banyak yang kita kumpulkan menurut saya. Tapi seberapa banyak kita alirkan kemanfaatnya untuk orang lain, untuk agama. Bukan banyak-banyaknya yang kita, tapi
berapa banyak ya seharusnya Ya. kita alirkan. Karena itu yang harta sebenarnya kita nantinya yang dibawa pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah salah satu yang menjadi pegangan para santri. Oke. Dari dulu sampai sekarang. Makanya ada satu perintah, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bahasa santrinya khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, baik. Jadi selain mengajarkan literasi digital, ini juga bagaimana caranya bersedekah, berinfak secara digital juga begitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya satu sisi saja, tapi juga di sisi yang lainnya. Tugas mungkin bisa dibilang wirausahanya dapat ya, sedekahnya juga dapat. Jadi dua tugas langsung dilaksanakan dalam satu wadah di Santripreneur tadi begitu ya Pak ya. Baik. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan podcast kita Indonesia. Kita jeda dulu dengan beberapa informasi berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, Anda kembali dalam program podcast kita Indonesia. Saat ini kita sudah masuk ke segmen terakhir ya. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber, bersama dengan Bapak Agus Salim dan juga Bapak Heri Cahyo hari ini. Nah, untuk pertanyaan closing statement ini Pak Agus, Pak Heri gitu ya. Ada nggak sih Pak contoh dari kawan-kawan HIPSI yang sudah sukses gitu ya untuk berwirausaha? Silakan Pak Heri. Sebetulnya kalau dari HIPSI sendiri ini kan satu asosiasi perhimpunan, perkumpulan para pengusaha-pengusaha santri dari yang mau akan berusaha, sedang berusaha, sedang mengembangkan usaha, artinya sudah melakukan ekspansi usahanya. Dan kalau di Sidoarjo sendiri ini di Jawa Timur misalnya, justru malah Mas Agus ini adalah bagian daripada pilot project HIPSI yang kemudian tumbuh dari tadi yang apa sudah saya sebutkan tadi, dan menjadi dari akan memulai lalu berkembang dan ekspansi. Jadi kalau kita lihat beliau Mas Agus mengembangkan usahanya sudah sangat luar biasa di bidang kesehatan, industri herbal. Ini luar biasa dan ini menjadi satu pilot project. Inilah yang gigih dilakukan oleh HIPSI sehingga melahirkan wirausaha-wirausaha yang tidak hanya cinta terhadap dunia, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang, apa itu sampai dengan kebahagiaan di akhirat. Wah, menebarkan manfaat, memberikan fasilitas usaha kepada masyarakat untuk bisa ikut gabung di dalam usaha sebagai siapa? Sebagai mitra di dalam membesarkan usaha yang sekaligus hasilnya untuk mereka yang ikut terjun di usaha oleh Mas Agus. Baik, luar biasa nih berarti Pak Agus Salim ini merupakan salah satu contohnya. Salah satu contoh, dan jangan salah Mbak.
bahwa profesi pengusaha itu adalah profesi yang memang dijamin nanti akan masuk surga. Nah, ini bisa menjadi motivasi, inspirasi. Makanya di dalam hadisnya itu adalah at-tajir as-sadiqul amin ma'an nabiyina wasidqina wasuhada. Seorang saudagar, pedagang itu dijamin masuk surga bersama Rasulullah dan para syuhada. Asalkan ada satu catatannya, apa itu? Pedagang pengusaha yang jujur itu dijamin masuk surga bersama Rasulullah. Luar biasa. Alamin, luar biasa sekali. Nah, kalau sekarang kembali lagi Pak Agus Salim, Pak, apa sih Pak visi misi gitu ya untuk HIPSI sendiri? Kedepannya ini targetnya seperti apa Pak Agus? Silakan. Kalau visi HIPSI visi HIPSI-nya itu mencetak 1 juta santri pengusaha ke depannya. Kenapa itu? Karena itu sebagai tolak ukur nantinya untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia. Dengan misi ya berjejaring tadi, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan akademisi. Jadi sebagai wadah dan tempat menggembleng santri ini, ayo nih kita dorong hiroh semangatnya untuk berwirausaha. Step by step sebagai ekosistem yang saling support, di dalam ada support system yang mengawali, membantu mereka, mentoring mereka, mendampingi mereka. Jadi satu keluarga insya Allah itu akan menguatkan satu sama lain. Ibaratnya tadi kan saya bilang, kalau usaha sendiri itu ibarat uji nyali, tapi kita usaha bersama dan terus berkembang itu namanya ayo usaha bersama-sama nih. Memang kita UKM ini ibarat semut itu kan tidak bisa jadi gajah, tapi kalau semut berkolaborasi akan bisa menyerupai gajah nantinya. Tapi dalam satu tadi konteks yang saling support satu sama lain. Kekuatan bersama begitu ya Pak ya, sinergi bersama ya. Balik lagi ke awal saya gabung HIPSI tadi, saya ada kekosongan di hati saya ini tentang kedekatan dengan Allah. Itu saya dapatkan dari HIPSI, gabung dengan kiai, dengan ulama. Ya. Seingat saya tahun 2014-an waktu itu gabung HIPSI ya sami'na wa ata'na, disuruh Kiai Gus ke sana ya saya nurut. Ya, itu yang saya dapat. Sami'na wa ata'na ke guru ya. Sambil terus bertumbuh. Bertumbuh tidak hanya diam tapi mengasah potensi diri untuk terus ngedik wadah tadi. Sambil terus bertumbuh. Itu yang dari saya mengawali usaha dari saya usaha dengan keluarga, dibantu dengan adik-adik 2, 3, 4 orang. Sekarang udah alhamdulillah berkat kemudahan dari Allah, ridho Allah, terutama juga support dari doa-doa ibu, doa orang tua, anak-anak, istri, guru-guru ngaji. Itu saya banyak keberkahan di sana, dimudahkan oleh Allah. Sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, tapi karena pertolongan Allah, karena kemudahan Allah itu menjadikan saya di leverage seperti ini. Saya juga tidak menyangka-nyangka. Sekarang yang gabung di saya tetangga, masyarakat udah hampir 100 orang lebih. Jadi kan dream kami kalau satu orang pengusaha santri ini ada membuka peluang 10 orang aja dikali 1 juta berapa ini. Karena ekonomi bangsa juga kita lihat sendiri. Hampir 60 juta itu UKM. Itu potensi besar ya. Potensi pajak mereka kalau dikelola dengan baik ya, itu luar biasa. Potensi zakatnya, infaknya. Memang dari pesantren itu udah menelurkan basic dasarnya santri yang berakhlakul karimah. Nanti menciptakan pengusaha yang rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk dirinya pribadi keluar, tapi juga buat alam semesta nih. Ya toh? Pengusaha yang berkontribusi merawat lingkungan, pengusaha yang benar-benar melek terhadap sosial kehidupan di masyarakat sekitar. Mereka sebagai lampu pijarnya di tengah masyarakat. Insya Allah nih, terwujud 1 juta pengusaha santri ini nanti
Indonesia akan baldatun warbun ghafur nanti. Amin, luar biasa. Nah, terakhir nih Pak Heri Cahyo, apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar dan masyarakat sekitar yang menyaksikan podcast kita hari ini? Ya, pertama saya ingin menegaskan dan meneguhkan kembali bahwa kiprah santri di dalam dunia usaha sudah tidak bisa diragukan lagi karena hari ini sudah mulai diisi, santri-santri sudah mulai banyak yang belajar tentang wirausaha dan bahkan sudah sukses berhasil. Dan saya meyakini satu hal, kalau misalnya di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur ini, wirausaha itu diisi oleh kalangan santri, maka industri halal di Indonesia akan tumbuh besar. Kenapa? Karena diisi oleh para santri. Jadi itulah yang membuat saya meyakini bahwa industri halal di Indonesia pasti akan tumbuh pesat kalau diisi oleh santri. Dan di Jawa Timur sudah ada program namanya OPOP dari Bu Kofifa, Bu Gubernur, ada One Pesantren dan One Product. Dan itu salah satunya adalah tujuannya adalah menumbuhkan wirausaha dari kalangan santri, pesantren, masyarakat sekitar, dan pada akhirnya Jawa Timur akan menjadi pilot project percontohan untuk bisa mengekspor produk-produk halal yang diproduksi oleh para santri, masyarakat sekitar pesantren, dan para alumni santri. Baik, nah pertanyaan sama untuk Pak Agus Salim juga, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat dan juga pada pemirsa dan pendengar RRI Surabaya, silakan. Mungkin yang dapat saya sampaikan jadi kita gak boleh takut nih, kita gak boleh putus harapan. Ya, itu yang modal utama kita sebagai santri, sebagai warga Indonesia. Ayo nih kita mulai gerakan ekonomi. Dimulai dari mana? Dari kita sendiri di awal. Ayo kita menunjukkan ke anak-anak kita. Kita tularkan semangat kewirausahaan, kemandirian umat, kemandirian pangan kita. Nah, itu juga harus kita mulai dari keluarga sendiri. Jadi harapan kami, harapan saya pribadi, dari HIPSI juga. Ayo kita menginisiasi, ambil peran di garis depan. Mungkin sekarang kita bukan siapa-siapa nih. Tapi dengan harapan, dengan doa itu menurut saya modal dasar yang paling kuat itu dari hati. Selebihnya nanti Allah yang akan menjalankan kita. Baik, terima kasih untuk ilmunya di hari ini. Ada Pak Agus Salim, beliau adalah Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Sidoarjo Jatim. Sehat selalu ya Pak Agus ya. Amin. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Kemudian ada juga Pak Heri Cahyo Bagustiawan. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA sekaligus penasihat Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Terima kasih Pak Heri, sehat selalu untuk ilmunya di hari ini begitu ya Pak. Semoga nanti nggak kapok lagi ya Pak ya kalau kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, seputar dengan bagaimana caranya agar santri-santri ini bisa berkembang dan yang pasti agar santri-santri kita ini juga bisa berdaya dan bisa menciptakan kemandirian ekonomi. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, usai sudah podcast kita Indonesia. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Dan yang pasti, jika ingin memiliki rezeki, jangan lupa untuk selalu mendekati pemilik rezeki. Coba lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya
langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya